Jadi semakin banyak jumlah subscribernya maka semakin mahal juga. Apakah Tesla dan juga Elon Musk berkaitan dengan hal tersebut? Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube Yusril Kim bersama dengan aku Yusril Kim. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much, dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Ya guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update informasi mengenai artis-artis yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas tentang hal itu, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi update-nya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas berita selengkapnya. Well guys, langsung saja kita mulai dari berita pertama. Nah, di berita pertama ada berita dari Bang Raditya Dika. Untuk Bang Raditya Dika itu menjadi topik perbincangan hangat di Twitter dan juga menjadi trending usai akun YouTube-nya diretas. Waduh, cukup disayangkan banget ya. Jadi dapat kalian lihat, ini merupakan tampilan dari YouTube Bang Raditya Dika sekarang. Untuk video-videonya juga sudah hilang dan sekarang berubah menjadi Tesla. Dan untuk kejadian ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi dengan para YouTuber dan juga artis di Indonesia. Sebenarnya untuk hal ini juga terus terjadi secara berulang kali dan banyak banget korban-korbannya. Sebelumnya ada juga Bang Arif Muhammad, lalu ada juga Windah Basudara, sampai ada juga Bang Denny Sumargo. Videonya itu ya akan hapus dan juga berubah menjadi seperti ini. Serem banget. Dan ini tuh bukan hanya terjadi dengan channel YouTube di Indonesia saja. Enggak. Ini juga terjadi dengan channel-channel YouTube yang ada di luar sana. Contoh di Korea, seperti yang terjadi baru-baru ini ya. Ada salah satu channel YouTube dari stasiun televisi yang ada di Korea, itu diretas juga. Videonya diambil alih, habis itu diganti menjadi tampilan Tesla seperti ini. Adapun untuk Bang Raditya Dika dalam unggahan Instagram story-nya mengatakan seperti ini. Teman-teman, tampaknya giliran YouTube gua nih yang kena bajak, kena hack. Jadi kami lagi proses pemulihan buat YouTube channelnya balik lagi. Abaikan ya yang ada di channel gue kalau ada yang video-video apa begitu, gue juga nggak mengerti ya. Jadi doakan saja semua proses pemulihannya cepat. Kemarin kalau nggak salah juga Arif Muhammad baru kena nih. Aduh, pusing banget gue. Waduh, jujur sini juga benar-benar merasakan banget. Dan aku sebenarnya khawatir sih. Khawatir banget sih guys. Dan menurut aku YouTube memang harus bertindak lebih sih dalam hal ini. Karena banyak banget loh guys, YouTuber di luar sana yang menjadi korban. Ya kalau videonya diambil alih terus bisa kita ambil lagi. Kalau gitu ya beruntung banget ya. Tapi kan terkadang video-video kita juga dihapus. Yang mana video-video itu juga sudah kita buat dengan susah payah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah perusahaan kripto berhubungan dengan kejadian tersebut? Apakah Tesla dan juga Elon Musk berkaitan dengan hal tersebut? Apakah mereka pelakunya? Tentu jawabannya adalah tidak. Mereka juga di sini menjadi korban dan dijadikan kambing hitam. Dan aku juga sudah mencari informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dan aku mendapatkan sebuah artikel yang mana artikel ini dibuat oleh Arijit Sarkar. Jadi dalam artikelnya ia menuliskan bahwa grup analisis ancaman atau yang disingkat dengan TAG Google itu mengaitkan serangan tersebut dengan sekelompok peretas yang direkrut di forum berbahasa Rusia, yang mana mereka ini seperti menjual saluran YouTube yang diretas kepada penawar tertinggi. Kemudian sebuah laporan baru yang dibagikan oleh grup analisis ancaman Google itu menyoroti kampanye phishing yang sedang berlangsung terhadap pembuat konten YouTube. Biasanya mengakibatkan kompromi dan penjualan saluran untuk menyiarkan penipuan cryptocurrency. Kemudian TAG juga mengaitkan serangan tersebut dengan sekelompok peretas yang direkrut di forum berbahasa Rusia yang meretas saluran pembuat konten dengan menawarkan peluang kolaborasi palsu. Setelah dibajak, saluran YouTube dijual kepada penawar tertinggi ataupun digunakan untuk menyiarkan penipuan cryptocurrency. Adapun untuk pernyataan mereka lebih lanjut seperti ini, sejumlah besar saluran yang dibajak itu diganti namanya untuk streaming langsung penipuan cryptocurrency. Seperti yang kalian lihat di channel-channel YouTube dari Windah Basudara dan juga channel YouTube-nya Bang Raditya Dika ya. Di pasar perdagangan akun, saluran yang sudah dibajak berkisar dari $3 hingga $4.000 tergantung pada jumlah subscribernya. Jadi semakin banyak jumlah subscribernya maka semakin mahal juga. Begitu pula dengan YouTube-nya Bang Raditya Dika, dikarenakan jumlah subscribernya juga banyak, tentu harganya pas dijual oleh mereka ini bakalan tinggi banget. Selain itu, akun YouTube yang dilaporkan diretas itu juga menggunakan malware pencurian cookie, perangkat lunak palsu yang dikonfigurasi untuk berjalan di komputer korban tanpa adanya yang terdeteksi. Selain itu, TAG juga melaporkan bahwa para peretas juga mengubah nama, gambar profil, dan konten saluran YouTube untuk meniru perusahaan pertukaran teknologi ataupun cryptocurrency besar. Dan menurut Google nih, video streaming langsung penyerang menjanjikan hadiah cryptocurrency sebagai imbalan atas kontribusi awal.
Perusahaan juga telah berinvestasi dalam alat untuk mendeteksi dan memblokir email phishing dan rekayasa sosial, pembajakan pencurian cookie, dan streaming langsung crypto scam sebagai tindakan balasan. So, kesimpulannya adalah untuk video yang kalian lihat di channel YouTube-nya Bang Raditya Dika yang secara langsung, itu merupakan cryptocurrency scam, oke? Itu merupakan penipuan cryptocurrency. Dan untuk Tesla dan juga Elon Musk nggak termasuk. Mereka itu hanya menggunakan Elon dan juga Tesla untuk menipu kalian. Dan di sini aku juga menemukan salah satu fakta yang benar-benar mengejutkan banget. Kalian tahu gak sih guys bahwa ternyata lebih dari 3,1 juta alamat email pengguna dilaporkan bocor dari situs pelacak harga kripto CoinMarketCap. Bayangin 3,1 juta, dan ini artikelnya aku lansir di tahun 2021 kalau nggak salah, dan kalau di tahun 2022 jumlahnya pasti menjadi lebih banyak. Yang dapat aku simpulkan, kemungkinan kita, akun email kita, akun YouTube kita juga termasuk. Serem gak sih? Kemudian, seperti yang sudah dilaporkan oleh Cointelegraph, Have I Been Found, sebuah situs web yang didedikasikan untuk melacak peretasan online, menemukan alamat email yang diretas diperdagangkan dan juga dijual secara online di berbagai forum peretasan. CoinMarketCap juga mengakui data yang bocor dengan basis penggunanya, tetapi menyatakan bahwa tidak ada bukti peretasan yang ditemukan di server internal mereka. Waduh, semakin ngeri saja ya dunia. Penipuan itu banyak banget tuh jenisnya, dan salah satunya adalah hal yang seperti ini. Jadi kita sebagai pengguna harus waspada, dan aku juga akan terus belajar bagaimana caranya mengamankan akun YouTube yang satu ini. I'm so afraid about this one. Dan aku doakan semoga akun YouTube dari Bang Dika dapat segera kembali. Tapi sangat disayangkan sih kalau videonya juga tidak bisa dikembalikan. Benar-benar sangat disayangkan. Apalagi video itu juga membutuhkan waktu, membutuhkan biaya untuk dibuat. Jadi aku dapat merasakan bagaimana perasaan dari Bang Dika sekarang. Karena itu memang membutuhkan effort yang besar banget loh guys untuk membuat video tersebut. Ya terbaik aja ya buat Bang Dika, keep fighting. Dan kita akan masuk ke berita terakhir. Ini adalah berita duka, datanya dari Abdul Hamid yang merupakan aktor pengisi suara Pak Ogah dikabarkan telah meninggal dunia. Abdul Hamid alias Pak Ogah dikabarkan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Desember pukul 19.30. Hal itu juga sudah dikonfirmasi oleh Yuyun, istri dari Pak Ogah. Beberapa waktu lalu, Yuyun juga mengatakan bahwa kondisi suaminya semakin lemas karena kehilangan nafsu makan. Saat itu, Yuyun mengungkapkan bahwa Pak Ogah sudah tidak mau makan sekitar 4 hari terakhir. Ada penuntuknya kepada pihak wartawan mengatakan, kalau dilihat sih semakin drop. Karena memang sudah hampir sebulan itu, makannya juga mulai berkurang. Dari awal itu masih mau makan, tapi berkurang terus. Sampai pas pulang dari rumah sakit, itu 2 suap saja susah. Dan sekedar untuk informasi saja, Abdul Hamid dikenal lewat acara TV Si Unyil yang tayang pertama kali di TVRI pada tahun 1981 hingga pada tahun 1983. Dalam tayangan tersebut, Abdul Hamid jadi pengisi suara karakter Pak Ogah. Tokoh ini menjadi salah satu sosok sentral yang identik dengan kepala botak dan suka meminta uang cepek kepada orang-orang yang lewat di pos hansip. Tokoh ini juga dikenal karakternya sebagai orang pemalas. Untuk itu, ia sering dibentak oleh Pak Raden karena ogah-ogahan bekerja. Sebelum muncul tokoh Pak Ogah di tayangan Si Unyil, Abdul Hamid menjadi pengisi suara sebagai tokoh penjahat dan kakek Milani, yakni gadis keturunan Tionghoa yang merupakan teman sekelas Unyil yang juga pintar. Kemudian, Pak Raden yang memperhatikan bagaimana sosok dari Abdul Hamid akhirnya melukis tokoh Pak Ogah yang sangat mirip dengannya. Dari sekian banyak tokoh, Abdul Hamid juga lebih dikenal lewat karakter Pak Ogah. Terbukti di kehidupan nyata pun ia kerap dipanggil dengan sebutan Pak Ogah dan menjadi terkenal hingga sekarang. Sekali lagi turut mengucapkan berbela-sungkawa atas meninggalnya Pak Ogah, dan kita harapkan beliau dapat ditempatkan di sisi terbaik di sisi Tuhan, dan kita juga berharap semoga keluarga dapat diberikan kesabaran. Dan buat para penonton Unyil, terutama buat aku juga yang selalu nonton Unyil pas masih kecil, tentu merasa sedih mendengar berita yang satu ini. Well guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan segalanya. I'm so sorry banget. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya hanya di channel YouTube Yusel Kim. See you next time and bye-bye.